Hai semuanya, selamat datang di Ruang Dara. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan ketabahan atas musibah ini. Amin. Pas pertama kali mendengar soal musibah SJ182 ini, saya sempat merasa takut untuk naik pesawat. Apalagi waktu itu saya udah booking tiket untuk kembali ke Inggris untuk lanjut kuliah. Meskipun akhirnya penerbangan saya ditunda karena Inggris masih lockdown. Perasaan takut ini mirip banget sama yang saya rasain ketika mendengar kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Di hari yang sama dengan kecelakaan itu, saya mesti terbang dari Medan ke Jakarta untuk kampanye Pak Jokowi. Saya ingat banget sepanjang perjalanan saya gemetar saking takutnya. 2 jam perjalanan jadi kerasa lama banget. Ketakutan ini wajar dan pasti bukan saya sendiri yang mengalami ketakutan semacam ini. Tapi ini rasional nggak sih? Nah, saya mau kasih disclaimer dulu. Buat saya, kita nggak boleh main-main sama nyawa. Satu korban meninggal pun itu signifikan. Tapi yang mau saya sampaikan ini penting supaya kita sama-sama latihan untuk ngelihat peristiwa dalam gambaran yang lebih besar. Ketika kita cek data statistik kecelakaan pesawat, ternyata pesawat justru merupakan alat transportasi yang paling aman jika dibandingkan dengan alat transportasi lain. Probabilitas atau kemungkinan kecelakaan pesawat yang menyebabkan korban meninggal itu sekitar 0,06 per 1 juta penerbangan komersial. Angka ini sama dengan 1 insiden dalam setiap 16 juta penerbangan. Di tahun 2016, 325 orang meninggal dalam 19 kecelakaan pesawat di seluruh dunia, dari total 3,5 miliar penumpang pesawat komersial di tahun itu. Di Indonesia dalam 26 tahun terakhir, rata-rata ada 0,27 kecelakaan pesawat per tahun dan sebanyak 36 orang meninggal akibat kecelakaan pesawat per tahunnya dalam periode itu. Sebagai perbandingan, 3.287 orang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil setiap harinya di seluruh dunia. Dalam setahun jumlahnya sekitar 1,3 juta. Ini di luar angka 20-50 juta orang yang terluka atau cacat sebagai dampak dari kecelakaan mobil. Di tahun 2012 misalnya, 33.000 orang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Amerika Serikat saja. Di tahun itu, 475 orang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di seluruh dunia. Pesawat juga dianggap sebagai transportasi yang paling aman karena berdasarkan data yang diperoleh dari Aviation Safety Network, angka kecelakaan pesawat menurun tajam setiap dekade berkat teknologi yang semakin canggih dan training pilot yang semakin ketat. Ketika angka statistik menunjukkan pesawat paling aman, kenapa kita merasa bahwa kecelakaan pesawat sangat sering sampai kita jadi takut naik pesawat? Ternyata ini disebabkan oleh availability bias. Availability bias terjadi ketika kita menilai kemungkinan sebuah hal terjadi berdasarkan seberapa gampang informasi itu tersedia dalam kepala kita. Biasanya, kejadian-kejadian dramatis akan meningkatkan ketersediaan informasi tersebut dalam benak kita. Kecelakaan pesawat yang diliput oleh banyak media selama berhari-hari akan mengubah perasaan kita tentang keamanan naik pesawat. Kita jadi cenderung merasa kecelakaan pesawat sangat sering terjadi dan kemungkinan kita jadi korban berikutnya sangatlah besar. Availability bias jadi berbahaya ketika dia bikin orang jadi nggak rasional dan lupa mana bahaya yang sebenarnya. Di Amerika udah pernah kejadian nih. Setelah kejadian penyerangan teroris dalam pesawat 9/11 tanggal 11 September 2001, orang-orang Amerika jadi takut naik pesawat dan memilih pergi naik mobil. Hasilnya, selain tentu jalanan lebih macet, angka kematian akibat kecelakaan di jalan raya naik sebesar 2.170 selama setahun setelah 9/11 dari yang biasanya terjadi. Nah, terus solusinya apa supaya kita bisa mengatasi availability bias ini? Jawabannya googling. PR kita adalah mesti rajin-rajin ngecek data frekuensi dari sebuah kejadian supaya kita bisa bikin keputusan yang lebih rasional dan gak hanya mengandalkan emosi. Sekarang udah gampang banget kok nyari informasi tentang angka-angka ini. Yang saya ceritain sepanjang video ini semuanya ada di Google. Nah, setelah obrolan kita hari ini, teman-teman masih takut naik pesawat nggak? Atau punya cerita seru apa pas lagi naik pesawat? Ceritain di kolom komentar ya. Sampai ketemu di Ruang Dara berikutnya.